Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Gimana nih kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita memulai pelayanan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar proses pelayanan kita pada hari ini berjalan lancar dan hikmat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dalam pelayanan kita pada hari ini, Ibu berharap Ananda semua bisa berpartisipasi aktif dalam menyimak materi yang Ibu berikan. Untuk kehadirannya, Ibu menilai dari Ananda semua memberikan kesimpulan di akhir pelayanan nanti pada kolom komentar. Jadi, jika Ananda tidak memberikan kesimpulan, maka Ibu anggap Ananda tidak hadir dalam pelayanan ini. Sebelumnya, jika masih ada yang belum kenal dengan Ibu, nama Ibu adalah Windy Hairani, bisa dipanggil dengan Ibu Windy. Ibu dulu kuliah di Universitas PGRI Sumatera Barat. Dan jika ada yang ingin bertanya, memberikan tanggapan, saran, dan pendapat, bisa melalui kolom komentar yang tersedia. Pada pelayanan kita hari ini, Ibu ingin memberikan topik layanan yaitu mengenai ketergantungan media sosial. Tujuannya yaitu melalui pelayanan ini, anak-anak Ibu semua nantinya mampu menanggulangi perilaku ketergantungan media sosial yang negatif dari kehidupannya sehari-hari. Ketergantungan media sosial. Ayo, siapa di sini yang tidak memiliki media sosial? Yap, pasti semuanya punya kan? Ibu yakin itu. Ibu minta coba sebutkan apa saja contoh dari media sosial yang Ananda gunakan. Yang pertama yaitu pengertian ketergantungan media sosial. Ada yang tahu apa itu pengertian dari ketergantungan media sosial ini? Pengertian dari ketergantungan media sosial ini yaitu kecanduan internet merupakan suatu tingkah laku di mana individu mengalami ketergantungan terhadap penggunaan internet yang ditandai dengan menghabiskan waktu yang sangat banyak dalam menggunakan internet dan menimbulkan perasaan senang serta tidak mampu mengontrol penggunaannya sehingga menggunakan atau menimbulkan perasaan yang tidak menyenangkan saat tidak dapat menggunakan internet ini. Jadi, kecanduan internet ini sama halnya dengan kecanduan narkoba. Ketika kita tidak dapat menggunakan narkoba tersebut, pasti perasaan kita gelisah, cemas, dan was-was. Ya, sama seperti halnya dengan ketika kita tidak dapat menggunakan internet tersebut, perasaan kita juga seperti itu karena kita sudah kecanduan dalam penggunaan internet ini. Ada yang tahu lagi pengertian dari ketergantungan media sosial ini? Baik, jika pengertian kita berbeda, Ibu harap Ananda bisa memberikan pengertiannya pada kolom komentar. Selanjutnya yaitu ciri-ciri peserta didik yang kecanduan internet. Ayo di sini, coba nanti akan Ibu bacakan ciri-ciri bagaimana sih peserta didik yang kecanduan internet ini. Baik, jika merasakan ciri-ciri ini pada dirinya, jangan lupa di komen ya. Yang pertama yaitu merasa keasikan dengan internet. Selanjutnya,
perlu waktu tambahan dalam mencapai kepuasan sewaktu menggunakan internet ini. Yang selanjutnya, tidak mampu mengontrol, mengurangi, atau menghentikan penggunaan internet tersebut. Dan yang terakhir yaitu merasa gelisah, murung, depresi, atau lekas marah ketika berusaha mengurangi atau menghentikan penggunaan internet tersebut. Jadi, orang-orang yang memiliki kecanduan dalam internet ini memiliki ciri-ciri dari yang Ibu sebutkan tadi. Apakah ada anak-anak Ibu, Ananda semua yang memiliki ciri-ciri satu atau dua, bahkan semuanya dari ciri-ciri yang telah Ibu bacakan tadi? Wah, pasti ada nih. Ibu apresiasi kejujurannya bila mengaku. Selanjutnya, jika adanya ciri-ciri, tentu adanya faktor-faktor yang mempengaruhi peserta didik dalam kecanduan internet tersebut. Biasanya nih faktor ada dua, yaitu faktor, ya benar, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini yaitu faktor yang berasal dari diri peserta didik itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri peserta didik itu sendiri. Faktor yang pertama yaitu faktor internal, adanya stres atau depresi. Jadi ketika seseorang nih atau Ananda semua stres atau depresi, maka pelampiasannya main handphone, main internet, galau di internet. Itu merupakan salah satu faktor penyebabnya. Dengan sudah adanya tersebut, selanjutnya adanya kurangnya kontrol diri. Jadi kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita sudah keasikan nih melampiaskan emosi kegalauan kita di internet, tapi kita tidak bisa mengontrol diri. Akhirnya kita mengalami kecanduan internet tersebut. Yang selanjutnya yaitu kurangnya perhatian dari orang-orang terdekat. Kita merasa bahwa perhatian orang-orang terdekat di sekitar kita kurang, jadi kita mencari perhatian di luar dari lingkungan kita, tetapi di lingkungan dunia maya kita. Jadi kita, ya benar, jadi nantinya kita mencari perhatian-perhatian di luar sana dengan bantuan internet tersebut. Misalnya di WhatsApp, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu kurangnya perhatian. Siapa nih di sini anak-anak Ibu yang kurang perhatian? Wah, banyak ya. Jadi, orang-orang yang kurang perhatian dan cenderung menonjolkan dirinya dalam internet tersebut. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Yang pertama adanya pola asuh yang buruk. Orang tua sekarang banyak Ibu lihat yang wah anaknya diam nih. Anaknya diam ketika dikasih handphone. Jadi untuk anaknya diam maka dikasih saja handphone tersebut. Nantinya akan menyebabkan kecanduan-kecanduan internet sejak dini. Selanjutnya yaitu lingkungan pergaulan yang tidak kondusif. Di rumah nih pola asuhnya sudah baik, tetapi karena kita berteman dengan orang-orang yang kecanduan internet, maka kita juga kecanduan internet. Seperti salah satunya dalam lingkungan berteman yaitu kecanduan game online. Ini sangat berbahaya ya anak-anak. Dengan adanya ciri-ciri faktor penyebab, tentu adanya cara mengatasi peserta didik yang ketergantungan media sosial ini. Gimana? Ya, tentu hal ini adanya cara-cara dalam mengatasi peserta didik ketergantungan dalam media sosial. Yang pertama yaitu hapus aplikasi media sosial yang membuat Anda ketagihan di ponsel atau tablet Ananda. Entah itu Instagram, TikTok,
Jika Ananda semua menilai aplikasi itu hanya memberikan dampak yang buruk terhadap hidup Ananda, Ananda bisa menghapus Instagram tersebut atau TikTok tersebut ketika Ananda bisa lagi mendownloadnya, tetapi ketika Anda sudah memiliki kontrol diri yang baik. Selanjutnya, matikan ponsel selama bekerja, sekolah, makan, atau melakukan kegiatan bersama keluarga. Ketika makan nih sama keluarga di meja makan, banyak sekarang yang ibu lihat, banyak yang main handphone, sibuk, terkadang sudah kurang me time dan kegiatan lainnya bersama keluarga. Kumpul nih sama teman, tetapi hanya asik saja dengan gadgetnya masing-masing. Tentu hal tersebut tidak baik. Jadi, usahakan matikan ponsel selama bekerja, sekolah, makan, atau melakukan kegiatan bersama keluarga, agar adanya interaksi yang lebih intens. Yang selanjutnya yaitu cobalah untuk membuat jadwal bermain media sosial. Jadi, untuk bermain media sosial ini tidak terus-terusan. Kita membuat jadwal harian untuk menggunakan media sosial tersebut. Misalnya, kita pagi hanya sebelum berangkat sekolah kita boleh menggunakan media sosial 15 menit. Nanti pulang sekolah kita boleh menggunakan media sosial lagi 15 menit. Setelah itu kita bekerja, membantu orang tua atau kegiatan lainnya. Jadi, dengan adanya meminimalisir waktu tersebut, kita tentu akan lebih adanya pengontrolan diri pada diri kita dalam ketergantungan media sosial tersebut. Yang selanjutnya yaitu letakkan ponsel atau tablet di luar kamar. Hal ini berguna agar kita bisa mengontrol diri kita agar tidak terus-terusan dalam penggunaan internet tersebut. Karena ketika kita misalnya nih di dalam kamar sendiri, galau nih, suntuk nih, pasti kita akan menggunakan internet tersebut. Yang kelima yaitu melakukan aktivitas yang tidak berkaitan dengan penggunaan ponsel. Contohnya, olahraga, ke perpustakaan, mengikuti kelas memasak, atau bermain keluar bersama teman-teman dan keluarga. Hal ini sangat ampuh dalam mengatasi peserta didik yang ketergantungan media sosial. Karena kesibukan atau banyaknya aktivitas kita di luar rumah, maka hal tersebut tentu akan mengurangi diri kita dalam ketergantungan media sosial tersebut, seperti mengerjakan kelompok, pergi bermain bersama teman-teman, atau melakukan me time, mengikuti kelas atau les di luar jam sekolah, berolahraga, berenang bersama teman-teman, atau yang lainnya. Tetapi, jika cara-cara sebelumnya tidak ampuh mengatasi kecanduan internet tersebut, maka Ananda jangan ragu untuk berkonsultasi ke dokter atau psikolog terdekat. Dari penjelasan yang Ibu berikan tersebut, apakah Ananda ada yang ingin bertanya, memberikan tanggapan, saran, atau pendapat? Bisa melalui kolom komentar yang telah tersedia. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk akan Ibu jawab satu persatu. Baik. Jadi, kesimpulan kita pada layanan pada hari ini yaitu Ibu akan memberikan sebuah kesimpulan mengenai pelayanan kita pada hari ini. Jadi, perkembangan pada bidang teknologi yang semakin pesat di era milenial sekarang ini
membuat Ananda semua menjadi mudah bersosialisasi dengan orang lain dari berbagai belahan dunia melalui situs penghubung yang dikenal dengan media sosial. Kemudahan ini menjadikan media sosial seperti suatu kebutuhan yang harus ada di kehidupan setiap orang, dimanapun kita berada. Secara tidak langsung, kebiasaan inilah yang mengakibatkan seseorang mengalami masalah kecanduan. Remaja merupakan kelompok yang lebih rentan mengalami kecanduan ini dikarenakan masa remaja merupakan masa dengan rasa yang ingin tahu lebih tinggi terhadap berbagai hal yang tanpa disadari mungkin akan mendatangkan masalah. Jadi, kecanduan internet di sini adalah sama halnya dengan kecanduan media sosial ini sama halnya dengan kecanduan atau memberikan dampak negatif seperti jenis kecanduan obat-obatan terlarang. Menggunakan berbagai aplikasi terkini dapat mempengaruhi otak Ananda semua, sehingga menggunakannya secara kompulsif dan berlebihan. Cara dalam mengatasi kecanduan internet yang pertama yaitu menghapus aplikasi yang jarang digunakan. Selanjutnya, mematikan notifikasi atau silent ponsel dalam situasi atau keadaan penting, seperti rapat atau dalam belajar. Yang selanjutnya yaitu membatasi penggunaan perangkat digital. Yang selanjutnya, rutin menerapkan hari bebas digital permanen. Jadi, nanti Ananda semua setiap hari Minggu dilarang bermain handphone, tetapi Ananda harus bersosialisasi dengan lingkungan atau pada dunia nyata, melakukan aktivitas bersama keluarga maupun teman nantinya. Dan yang terakhir yaitu memberikan contoh pada orang yang lebih atau memberikan contoh pada anak pentingnya mengurangi penggunaan media sosial. Hal tersebut sama dengan halnya pola asuh yang baik dalam keluarga. Baiklah, di sini Ibu akan mengingatkan kehadiran atau partisipasi Ananda semua. Ibu lihat dari di mana Ananda mengirimkan kesimpulan pelayanan kita pada hari ini di kolom komentar. Jadi, yang tidak mengirim maka Ibu anggap Ananda tidak hadir dalam pelayanan pada hari ini. Baiklah, terima kasih atas partisipasi Ananda semuanya. Ibu harap Ananda semua dapat memahami materi layanan kita pada siang hari ini. Baiklah, untuk materi layanan kita pada minggu selanjutnya, Ibu akan kembali mengirimkan video layanan untuk materi selanjutnya. Jadi, jangan lupa Ananda semua memberikan like, komen, dan jangan lupa subscribe video YouTube Ibu ini agar Ibu lebih semangat dalam memberikan layanan pada hari ini atau pada materi kita selanjutnya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi agar Ananda semua dapat mengetahui ketika Ibu memberikan materi layanan baru. Untuk itu, pada pertemuan kita pada hari ini dengan mengingatnya waktu, Ibu mohon maaf jika ada perkataan atau perbuatan Ibu yang tidak pantas atau tidak berkenaan di hati Ananda. Sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Ibu mohon maaf lebih dan kurangnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda semua.